Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Digital Tulungagung. Oke, pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai aplikasi untuk editing sebuah video. Nah, untuk aplikasi ini ya bisa untuk edit video secara langsung ataupun video untuk rekaman yang ada di layar monitor. Nah, tapi yang paling favorit ini adalah digunakan untuk record ya, untuk merekam aktivitas layar kita, nah nanti itu dijadikan video. Nah, ini biasanya digunakan untuk buat video-video tutorial. Nah, di sini pasti sangat dibutuhkan ya bagi teman-teman yang ingin buat misalkan tutorial atau mungkin sesuatu yang berkaitan dengan merekam screen atau monitor kita. Ya, apa itu? Sumbernya yaitu adalah Camtasia. Di sini saya memakai Camtasia 2019 ya. Nah, adapun kalau yang terbaru itu sudah ada Camtasia 2020. Oke. Nah, ini ya simpennya C. Lalu silahkan install ya. Nah, sebelum ini ya, kalau kalian mau memulai rekaman ya, ini pakai yang Camtasia Recorder ya. Ini ketika ini diklik maka akan muncul tampilan untuk merekam. Nah, contohnya ini ya, saya klik. Nah, ini adalah tampilan dari Camtasia untuk merekam. Misalkan kalau saya klik rek ya atau rekam, maka otomatis akan merekam. Nah, ini adalah kameranya ya. Kameranya ini bisa off, bisa on ya. Ini sesuai keinginan. Lalu ini adalah audio ya, audio di laptop atau komputer kita. Kalau ini do not record berarti tidak merekam ya. Kalau atasnya ini merekam-rekam. Lalu yang ini adalah area rekaman ya. Ini dapat kalian lihat ya. Di sini ada garis ini ya. Ini adalah area yang direkam. Jadi mending pilih yang full screen ya. Nah, ini semua akan terekam. Lalu ini custom, misalkan hanya ingin bagian tertentu. Nah, kalau sudah klik ini rekam ya. Otomatis nanti akan ada layarnya, langsung kita klik rekam ini ya. Press F10 to stop recording ya. Ini merekam layar ya. Ini ada notifikasi karena memang ada 2 aplikasi yang sedang berjalan. Nah, lalu tekan tombol F10 ya untuk mengakhiri rekaman. 10 atau klik saja ini ya. Nah, ini kan proses perekamannya ya. Ini yang bagian sini adalah durasinya, ini kamera, ini delete, pause, sama stop. Ya, misalkan kita ini merekam lama ya, misalkan lama buat tutorial 1 atau 2 jam, ini 15 menit atau setengah jam ya. Setelah itu klik stop. Nah, untuk perekamannya itu ada beberapa cara ya menggabungkan antara audio sama video lah. Di sini kan yang terekam itu adalah videonya. Nah, saya biasanya pakai untuk rekaman audio ya. Rekaman audio itu pilih yang rekaman dari HP ya. Jadi HP itu saya beri mikrofon sendiri. Nah, jadi untuk audio rekamannya di HP, untuk video rekamannya di komputer ya. Karena memang komputer itu tidak ada handycam sama tidak ada untuk rekamannya. Jadi saya pakai alternatifnya seperti itu. Jadi audionya itu rekaman di HP. Nanti kalau sudah selesai ya,
Misalkan sudah selesai, ini ya di stop. Nah, kalau sudah stop, itu nanti ya, kalau misalkan terpisah ya, terpisah, suaranya nanti akan saya upload atau saya kirim ke komputer. Nah, setelah itu lakukan editing di komputer. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, lalu oke, lalu ini ya, semua ini ada tampilannya seperti ini ya, Camtasia. Yang bagian kiri ini adalah tool-tool yang digunakan untuk mengedit ya, mulai dari media, tulisan, lalu animasi, ada voice narration, audio effect, visual effect. Nah, ini semua ada di sini. Lalu yang bagian sini, yang bagian bawah ini adalah timeline ya. Nah, di sini nanti ada video, ada suara, ada tulisan. Nah, semua nanti ada di sini. Nah, untuk editingnya di sini. Lalu yang bagian atas ini adalah preview ya. Preview dari ini dari editing kita. Nah, jadi nanti yang kita edit ya nanti akan tampil di sini. Oke, lalu ya apa yang kita lakukan? Misalkan kan sudah selesai ya, selesai rekaman dan akan melakukan pengeditan. Nah, ini ya contohnya. Oke, ini contohnya ya. Nah, yang pertama-tama ya, yang biasa saya lakukan adalah mengatur mengatur kursornya ya. Kursornya ini ya. Ya, kursornya dapat terlihat kecil kan ya. Nah, kita harus perbesar dulu dengan cara ini ya, klik yang bagian video ya, videonya ini, lalu pilih properties. Nah, ini kan ada properties ya. Bagian properties di sini ada visual properties sama kursor properties. Pilih yang kursor. Oke. Nah, lalu di sini kan cuma 100 ya. Ini biasanya saya besarkan sampai 200%. Enter. Ya, dapat dilihat mulai besar ini contoh. Ya, mulai besar kan kursornya. Nah, tapi cukup 200 saja. Ini sudah lumayan kelihatan ini ya. Kalau sudah, selain itu yang pertama itu kursornya, yang kedua adalah ini more, lalu pilih kursor effect ya. Ini kursor effect itu penting karena biar menunjukkan itu kan kursor kan warnanya biasa ya, biar kelihatan jelas ya, ada warna kuning dan lain-lain itu di kursor effect. Klik kursor effect, nah, pilih yang pertama adalah kursor highlight ya. Kita klik lalu taruh di sini ya, di video. Nah, ini dapat kalian lihat jadi warna kuning kan ya. Nah, ini opacity-nya kita kurangi sampai 25 ya. Enter. Ya, jadi video itu nih walaupun ada lingkarannya tetapi tidak akan mengganggu ya, tidak akan mengganggu ini yang ditunjuk ya. Misalkan kalau tadi kan 75 ya. 75 ini ya, 75 lah, enter, maka otomatis akan tertutup ya, tertutup. Oke.
Oke, ini ya kita kita buat 25. Oke, kalau sudah selanjutnya yaitu bagian sini, bagian kiri left click ya. Nah, left click ini beri ini left click ring ya. Biasanya saya pakai ini taruh di sini. Lalu left click sound ya. Jadi ketika kita ada suaranya. Ini. Lalu bagian right juga kita tambahkan right click ring ya. Lalu right click sound. Oke, jadi nanti ketika ketika kita klik kiri atau klik kanan otomatis nanti akan ada suara audio ya, klik right maupun klik left. Oke, itu untuk bagian masalah kursor ya. Ini yang awal-awal perlu disetting adalah itu ya. Karena memang kalau gitu nanti susahnya ya ketika sudah berjalan ya, itu nanti akan editing one by one kalau sudah terpotong. Oke, selanjutnya yaitu adalah memotong. Nah, tentunya dalam ini ya, misalkan proses mengedit ya, kadang-kadang kan tidak selamanya kita itu lancar ya. Kadang-kadang ada kesalahan. Nah, itu kita potong klip-klip yang melakukan kesalahan ya. Contohnya ya, ini untuk membesar timeline ya, perbesar ataupun perkecil timeline. Oke, seperti ini. Oke, nah, lalu misalkan ini ke bagian sini sampai sini melakukan kesalahan ya, misalkan. Nah, caranya gimana ya? Caranya ini kita taruh di sini, misalkan ini, lalu kita klik dan select seperti ini ya, seperti ini. Oke, setelah itu pilih ini, split ya, split. Nah, misalkan ini kan kita melakukan kesalahan di sini. Setelah itu geser ke sini. Nah, ini baru benar ya. Nah, kita seleksi lagi, lalu kita lakukan split. Oke, kalau sudah di split di sini ya, kita bisa ini bagian sini kita hapus saja. Oke, kita delete, klik kanan, delete, delete. Oke. Nah, ini kosong. Kita seleksi bagian sini, lalu geser ke sini. Nah, jadi nanti ya editingnya kalau usahakan urut ya dari mulai kiri ke kanan. Jangan sampai ada yang terlewat lah. Karena kalau enggak gitu nanti ada yang terpotong seperti ini. Jadi bertahap dari kiri ke kanan. Nah, itu untuk memotong. Selanjutnya yaitu gimana misalkan kita mau selain highlight ya, kita mau melakukan zoom ya, ibaratnya gitu. Nah, di sini ya, misklik yang mau ini klipnya ya, diklik lalu ini pilih ya, pilih animation ya, animation. Oke, nah lalu setelah itu misalkan di sini mau saya zoom ya, klik sini, lalu pilih ini zoomnya diaktifkan. Nah, maka otomatis melakukan zoom ini ya, misalkan bagian sini. Nah, ini akan melakukan zoom. Nah, lalu misalnya kalau sudah ya, selanjutnya klik ini, scale to fit. Nah, ini untuk membalikan semula. Ini.
Nah, kalau sudah misalnya kemudian nyala, maka otomatis seperti ini. Oke, ini saya taruh di sini. Oke, itu ya. Ini yang bagian pokoknya adalah itu ya, memotong, lalu ini memilih animasi ya, animasi yang ada. Di misalkan zoom bagian sini, nah itu pakai yang ini, pakai yang animation ya. Nah, lalu bagaimana untuk ini menambahkan tulisan ya. Nah, kita pilih yang annotation. Lalu pilih, misal ini ada beberapa pilihan. Kan ini ya, tanpa save belakangnya, kita pilih, taruh di sini. Oke, nah ini adalah timelinenya. Oke, ini tinggal klik 2 kali, lalu kita ganti, misalkan ya. Oke, ini seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk subtitle ya, ataupun judul, ataupun keterangan ya. Misalkan taruh bagian sini. Nah, sini juga bisa ya, ini menyesuaikan. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan sebuah transisi ya, sebuah transisi di ini di video Camtasia ini, yaitu di bagian sini. Oke, ini ada banyak transisi ya, mungkin fade ya yang mudah. Klik, nah taruh di sini, klik tahan, lalu taruh di sini. Oke, kita coba play. Jadi lihat, nah ini dapat kalian lihat ya. Ini selain pada tag, ini juga bisa diaplikasikan ini di video ya. Nah, itu kan. Nah, ini ada banyak ya, walaupun tapi yang ada di Camtasia ini masih dasar-dasar saja ya, hanya apa ya istilahnya, tidak begitu bagus dibandingkan editing video lebih lanjut, hanya dasar-dasar saja ya, hanya simple lah dasar-dasar ini ya. Coba play. Nah, itu tadi kan. Nah, mungkin itu ya untuk dasar-dasarnya. Terus selanjutnya mungkin akan lebih lanjut akan dibahas di tutorial selanjutnya. Oke, mungkin itu selanjutnya ini ada. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Nah, maaf ya. Oke, saya stop recording dulu ya.